Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu paham yang tersebar di kalangan masyarakat muslim di Indonesia adalah pemahaman tentang sosok Nabi Khidir yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya pemahaman tersebut, hal ini sudah menjadi topik yang selalu diperdebatkan di kalangan para ulama. Pasalnya, bagi pihak yang pro atau yang percaya Nabi Khidir masih hidup, mereka memiliki referensi yang kuat, dan begitu juga dengan pihak yang kontra. Akan tetapi, yang menarik untuk diketahui, ternyata selain Nabi Khidir masih ada sosok Nabi yang dipercaya oleh sekelompok kaum muslimin sebagai Nabi yang hidup sampai saat ini. Dia adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Tidak seperti nabi-nabi sebelum atau nabi setelahnya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang sangat jarang disebut dalam Al-Quran. Dari 114 total surat dalam Al-Quran, Nabi Ilyas hanya disebut 2 kali, satu di surat Al-An'am dan satu lagi di surat As-Saffat. Namun hal itu tidak menjadikan posisi beliau sebagai seorang utusan Allah bisa dibantah begitu saja. Sebab dalam surat As-Saffat secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang yang diutus Allah. Quran surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun, pendapat para ulama ahli tafsir lain menyatakan bahwa Nabi Ilyas bukan Nabi Idris. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran, yang tidak lain adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas, yang bermula dari kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas permintaan Nabi Musa. Setelah Musa diangkat menjadi nabi, beliau memohon kepada Allah untuk mengangkat Harun sebagai nabi juga. Hal ini dikarenakan Nabi Musa membutuhkan seorang juru bicara dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwah Nabi Musa. Nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Nabi Harun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata, sehingga cocok untuk mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah ke sebuah daerah yang bernama Ba'labak, yang terletak di sebelah barat Damaskus. Ba'labak adalah kota yang memuja patung-patung berhala, terutama berhala Baal, yang menjadi asal nama kota tersebut. Baal adalah sebuah patung berhala yang terbuat dari emas, yang ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Setiap hari Nabi Ilyas dengan gigih memberikan dakwah kepada penduduk kota dan raja mereka, agar mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya mereka menolak ajakan dan kebenaran sang nabi, dan mereka mendustakannya. Setelah bertahun-tahun mendakwai mereka, Nabi Ilyas akhirnya menghadapi tekanan dan ancaman dari raja dan juga penduduk kota. Bahkan ketika anak raja jatuh sakit, sang raja meminta bantuan Nabi Ilyas. Namun Nabi Ilyas menyarankan sang raja untuk bertanya kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Hal ini membuat sang raja semakin kesal. Akhirnya, raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu saat dia mencoba berdakwah. Namun Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap berusaha menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ketika keadaan semakin tidak aman karena ancaman pembunuhan, Nabi Ilyas pergi meninggalkan kota dan tinggal di sebuah gua. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pertolongan dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya. Sementara itu di Ba'labak, musim kemarau yang dahsyat melanda selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan sama sekali dan kondisi cuaca sangat panas dan gersang. Penduduk kota menderita karena kekurangan makanan dan minuman. Akhirnya para penduduk kota mencari Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan.
Namun sang Nabi telah pergi ke tempat yang aman dan menyembunyikan diri. Sang Nabi bertemu dengan seorang wanita tua yang kasihan kepadanya. Lalu wanita tua itu memberinya perlindungan kepada Nabi Ilyas di rumahnya. Nabi Ilyas menyembuhkan anak wanita itu yang sakit parah melalui doa dan kehendak Allah. Anak wanita itu kemudian diberi nama Ilyasa dan menjadi seorang nabi seperti Nabi Ilyas. Bersama-sama Nabi Ilyas dan Ilyasa kembali ke Ba'labak untuk melanjutkan dakwah kepada penduduknya. Namun kemarau parah masih belum berakhir. Nabi Ilyas menawarkan kesepakatan pada penduduk kota. Jika mereka meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah, ia akan berdoa agar kemarau segera berakhir. Dengan putus asa mereka menyetujui saran dari Nabi Ilyas. Akhirnya berhala-berhala itu dihancurkan dan penduduk kota bertaubat kepada Allah. Nabi Ilyas berdoa untuk hujan dan Allah mengabulkannya. Hujan yang deras mengakhiri musibah kemarau yang telah menyebabkan penderitaan bagi para penduduk. Namun, sayangnya setelah keadaan kembali normal, mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya, kemarau yang lebih parah lagi datang menimpa mereka. Nabi Ilyas akhirnya meninggalkan kota tersebut. Dan di kemudian hari, Allah memilihnya untuk diangkat ke langit. Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Khidir di Baitul Maqdis, Palestina saat bulan Ramadan. Mereka bahkan melaksanakan ibadah haji bersama. Dan setelah minum air Zam-Zam, mereka bisa bertahan tanpa makan selama 1 tahun penuh. Namun cerita ini masih dipertanyakan kebenarannya karena tidak memiliki dasar yang kuat dari sisi hadis yang sahih. Hadis tentang wafat dan tidaknya Nabi Ilyas adalah kontroversial dari sudut pandang kisah-kisah Israel. Kita tidak perlu mempercayai atau mendustakan kebenaran hadis ini. Namun ada kisah lain yang cukup aneh yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Saat Rasulullah dan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang tingginya mencapai 300 hasta atau sekitar 150 meter. Orang ini jauh lebih tinggi dari Nabi Adam yang hanya memiliki tinggi sekitar 30 meter. Laki-laki tinggi besar tersebut adalah Nabi Ilyas dan dia menyampaikan salam dari saudaranya, Nabi Khidir. Rasulullah dengan hormat bertemu dengan Nabi Ilyas dan keduanya makan bersama. Menariknya, makanan tiba-tiba turun dari langit saat mereka akan makan. Namun ada perdebatan mengenai kebenaran kisah ini. Beberapa sarjana seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar adalah palsu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Sahabat beriman, demikianlah kisah Nabi Ilyas. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.